Selamat datang di Cerigis Total. Cerigis Total. Cerigis Total. Oh yeah. Ini boomers kabeh iki. Oh, boomers tuh ya. Roy Cikonia tuh. Oh, dia tiru-tiru saya itu. Rama itu. Ini channel apa? Gitu. Pada kesempatan ini, episode ini saya mendatangkan Kak Justin. Alhamdulillah matur nuwun. Kak Justin ini adalah seorang musisi. Wah, Terus genrenya di rock. wah. Rocker beriman. Ya. Beramal Insyaallah. soleh. Nah, ini kesempatan kali ini kita akan membahas tips-tips public speaking Walah. agar kita itu ngomong sama audiens ya, kalau ada teman-teman yang membutuhkan skill public speaking itu bisa lebih lancar dan lebih enak didengar. Karena di sini saya memvalidasi Kak Justin ini pinter sekali public speaking. Wah, Dari zaman dulu pas festivalan itu ya Kak. Jenengan itu tak lihat itu kalau dulu tuh saya ngomyang janjanya. tak kira ya ngomong ro aku, kuatnya aku. Nah, itu di pas festival itu salah satu band yang punya vokalis pinter interaksi dengan audiens itu adalah Kak Justin ini di zaman dulu festivalan itu, dan berlanjut sampai dia berkarya, kemudian sampai divalidasi di orang luar daerah dan juga luar musisi, yaitu Kak Pawiro Bledek ya, itu divalidasi sebagai pinter public speaking hingga diajak jadi kontributor di Jogja Menyapa ya. So, sering live itu ya Kak Justin. Janjanya kepepet itu Mas. Itu pasti itu divalidasi nek ngarah. Terus ini juga Kak Justin ini sok reguleran, sok manggung juga di Buron. Dan kata bose Buron, ini salah satu dan mungkin satu-satunya ya musisi yang bisa interaksi bagus dengan audiens. Ya basicnya sales Mas. Jadi ya wajar. Sampai bisa, ini diceritani Mas Doyo itu sampai bisa mengajak komunikasi dengan audiens dan dia itu nggak malu-malu. Terus giring dia bercerita. Dan nyanyi bareng. Ceritanya diarahkan ke request lagu terus nyanyi bareng. Oh, iya. Itu ultra hyper sangar itu Mas. Oh iya. Ini bagi Anda mungkin biasa Pak. Ayo. Ya, apa ya? Ya itu tadi basicnya mungkin sales. Jadi ya resiko sales kan harus dituntut untuk ngomongnya itu bisa seolah-olah Lamis lah, ada di posisi dia. Ya Mas, sebelum masuk ke tentang materi public speaking, kita ulik dulu latar belakang dari Kak Justin ini. Apa yang mau ditanyakan, apa latar belakangnya? Aku tahu roh video na YouTube Mas, Oh, iya. bandmu sing biyen. Saya ini termasuk fans dari bandmu yang Alhamdulillah, matur nuwun. bandnya Unholy. Oh iya, betul sekali. Itu termasuk salah satu band yang luar biasa berskill di wates. Pas aku ndelok kowe iki aku gumun lho. Oh iya. Iki ben zamanku cilik tomat lagune iki tak gawe basa Jawa. Neng langit pitung dino. Aku gawe iki. Saiki senenge karo lagune. Tambah dulu ini kan. Silakan. Pitung dina pernah. Tapi tak jawab. Kalau nyetrum. Oh, aku ki weruh di YouTube itu tuh Emang ada toh di YouTube LA itu? itu loh. Oh iya betul, pernah ada memang video klipnya. Bukan video klip sih. Cuplikan klip live-nya itu ya. Heeh. Aku ngerti tri biyen nonton ini. Nek Unholy ini ki sebenarnya band jenengan iki band berkarya atau band festivalan ya Mas? Itu apa ya? Ya pertama gini aja. Matur nuwun Mas Rahmat sudah diundang di podcast Cerigis Total. Satu kebanggaan bagi saya pribadi. Dan alhamdulillah saya janjane juga gede sih ketika divalidasi sebagai orang yang public speaking bagus. Janjane enggak juga. Cuman saya tuh mungkin terlalu, apalagi ketika setelah saya menikah, saya harus pandai-pandai dalam mengolah kata, mempersiapkan alasan terutama pada istri ya. Manipulatif berarti. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar ketika nanti ada biar cara public speakingnya bagus dan lain sebagainya. Mungkin salah satu cara istri yang galak. Latihannya duwe bojo Yang kadar marah-marahnya itu istiqomah. Ya, itu istiqomah banget. Jadi frekuensinya stabil, marahnya ajek gitu. Nanti insya Allah
public speakingnya bagus. Berarti sumber dino ki wis ngene Mas. Dan latihan dino latihan ya, kan dari template. Ada hal-hal yang tidak perlu wae, misal ada bungkus permen itu bisa dijadikan bahan marah-marah Ambegan saja bisa salah loh itu. Jadi ya betul. Jadi memang harus ya tekanan hidup itu kadang sebanding dengan sebuah kadang-kadang loh ya. Tekanan hidup dan sebagainya itu menjadikan orang lancar bicara. Biasanya rata-rata seperti itu. Apalagi kalau bikin alibi sama DC itu ya Mas. Wah. Iya. Iya. Pura-pura kesurupan sih. Dadi Itu ada teman saya Mas Suryika itu kemarin juga bikin film pendek. Temanya seperti itu juga. Dan itu tema yang pura-pura sakit itu juga sudah dipakai. Bagus sebenarnya saya semalam nonton, bagus kreatif. Relate dengan kehidupan sehari-hari ya Mas. Realistis betul. Realistis. Tadi kalau Bang Pecit barang itu ya. Betul sekali. Ya lanjut lagi. Matun tadi apa? Mah lali gantian. Unholy itu Unholy. band berkarya atau band festival? Kembali ke perjalanan ngeband saya sebenarnya sebelum ada Unholy ada Hypocrite. Hypocrite. Hypocrite itu sama juga Mas Agung itu ya. Ya Mas Agung, Mas Pendos, terus basisnya itu Tate. Terus saya vokalnya 2. Waktu itu ada saya sama Mas Kuku. Itu Hypocrite. Dulu juga band festival. Nge-rap ya, Mas? Nge-rap. Ya, dia nge-rap. Linkin Park gitu. Pak, Sen Loco, model-model gitu. Ya, Sen Loco, terus apa ya? Dulu juga bukan Funky Kopral. Nah, dulu sering bawanya Funky Kopral. Nah, festivalan banget ya itu. Festivalan. Terus lanjut kita bikin project lagi namanya Unholy. Itu pecahnya Hypocrite sama ada band lagi namanya The Mad. Bikinlah Unholy. Unholy itu dulu awalnya ya untuk festivalan. Tapi kebetulan kita menang di festivalnya Starmile waktu itu. Jurinya itu ada Om Benz Leo namanya. Pengamat musik itu. Ya, pengamat musik salah satu jurinya itu. Alhamdulillah kita menang. Nah, selang berapa hari itu ditanyakan menang juga ngeleleng lah Mas. Iya. Aku ampuh dewe. Iya. Saat itu. Jujur ya, karena memang festival itu bergengsi sekali waktu itu. Lomba itu bergengsi sekali. Oleh lagi yuk beda ini. Ya. Jadi sebisa mungkin kita itu sering-sering bengal-ngalun batas dulu. Tadi sore. Nah, apa disapa? Iya. Berharap menunggu itu. Iya, betul sekali. Nah, Jones cewek. Setelah menang festival, kita kan dapat uang dan lain-lain. Nah, setelah selang berapa hari saya lupa, ditanyakanlah singlenya sama Om Benz Leo itu. Mau diorbitkan, jadi ceritanya. Ditanyakan singlenya, akhirnya kita ngebut rekaman waktu itu kan. Album Mas? Enggak, single 3 lagu. Kita rekamannya di FK Studio. Sorry. Bukan. Very FK itu. Ya, setelah FK terus bikin lagi di Sapen itu saya lupa namanya tapi sama. Nah, kita rekamannya di situ dulu yang operatori namanya Mas Bangun. Ya, Mas Bangun Sukamti itu ya. Ya, betul Mas Bangun Sukamti dulu operatornya. Dan beliau juga termasuk idola saya. Tidak ngobrol enak dan open pinter lah. Ya. Saya sangat banyak nggak pelit ilmu ya. Nggak pelit ilmu dan enak diajak ngobrol kegiatan itu enak sekali. Masih ngeleleh gak itu ketemu Mas itu Bangun dulu. Ya. Vibe bar menang loh Mas, vibes bar menang. Paling Mas digojloki dah mana ya Mas? Ya, dulu dia nggak tahu kayaknya. Dulu kan setahunnya kita bandnya Hypocrite. Terus pas mau rekaman itu juga tahunnya yang rekaman Hypocrite itu. Nah setelah itu kok rekamannya jadi beda ini lagunya ya diceritakan lagi sejarahnya mau rekaman itu. Setelah lagu jadi bukan dikasihkan ke Om Benz tapi dilalah waktu itu kemudian kan itu juga era-eranya kompetisi lagu 71 bintang dari KFC. Oh iya. Nah, The Mad lolos juara 1 dulu. Yo ora sido dikake Om Benz tadi ya. Nah, skip itu karena mereka berangkat bubar lah akhirnya. Vakum sampai sekarang vakum. Belum bubar tapi vakum ya. Unholy gitu ya. Unholy itu semoga bisa reuni guys. Amin. Artinya nggak ada yang sempurna.
Bukan nggak suci loh itu. Ya. Artinya nggak ada yang sempurna. Ya ngono kuwi. Berarti nganu ya Mas, band festivalan ya Anholi. Awalnya itu, Awalnya. terus terpaksa menjadi band karya setelah itu. Terus, sampai 2009. Terus bar itu vakum. ya, Mas. Sampai saat Itu ini. sampai saat ini. Berarti jenengan ki wis ngon festivalan itu ngelotok sekali ya zaman dulu itu. Banyak kan banget Dari ini, iya, festival. dulu sukanya memang bikin band buat ikut festival sama Tujuannya kan Mas, golek duit. golek duitnya. Iya betul memang iya. Ada band Red Pink Blue bareng ya Mas. Ada Red Pink Blue. Restu ibu. Red Pink Blue saya lupa ya gantian ya. Red Pink Blue. Sama Tommy Sendro. Bayu Sendro itu. Iya pernah. Nah itu nganu ya Mas. Aku pernah denger ya Mas, itu tuh jarane di banned juri apa di banned panitia Lupa ya itu. saya lupa itu. Sempat kelingan ada yang di banned enggak band ini jenengan oleh festival. Lupa saya lupa. Saking Enggak lupa harus saya. lagi lah Mas. Paling kayak kelewar nggak Mas saat itu. Iya. Tahu. Saya banyak skipnya akhir-akhir. Lagi puyeng gitu. Iya. Iya itu. Saya, dulu sama Gendru itu juga pernah bikin band festivalan. Sama Gendru Deradru. Pernah dulu juga sering ikut festivalan ke luar Kulon Progo itu sering. Terdak Mas. Bukan. Oh. Namanya Little Hip. Oh, itu. Little Hip gitu. Dulu ya kayak Hipokrat cuman KW-nya mungkin kayak gitu. Oh, ya. Festival. Wis tau dijureni Mas Wawan belum? Lupa saya lupa. Kayaknya pernah apa ya? Kayaknya pernah kayaknya. Soalnya Mas Awan itu termasuk yang senior kan, beliau sudah tua juga kan. Dan tes musiknya itu divalidasi orang-orang itu bagus tes ya ditunjukkan Betul, iya. ditunjukkan dulu sudah disuruh jadi juri sekarang pun masih jadi juri Betul. tapi nyanyi lagu-lagu itu bukan band loh Mas. Iya, karena memang apa ya? Mungkin dunia band itu sekarang mengalami Penurunan. pergeseran ya. Yang main bandnya loh ya. Kalau penikmatnya mungkin Isi oke. masih banyak, cuman pemain bandnya kayaknya minim. Karena apa ya? Dilihat dari studio musik yang sekarang bisa dihitung jari. Banyak yang gulung tikar, banyak yang mati. Nah kira sih udah buka loh Mas sekarang Rafayu. Ya itu salah satu nih. Salah satunya iki. Kita di properti shooting Mas. Ya itu. Ya wis nganu ya Mas. Sulit ya Mas untuk bikin festival lagi atau mengadakan festival lagi karena nggak ada. Belum mencoba kembali. Jadi mungkin kalau mungkin dari kelas yang besar, skup besar, yang bergengsi besar, bikin festival, mungkin akan menggeliat lagi. Kemarin ada Jarum kayaknya, Jarum itu bikin festival, cuman dia modelnya apa ya, bukan terus digelar off air kayak dulu itu enggak. Cuman dia kirim karya gitu aja. Kayaknya ada. Kayak dadi no ya, ora Kayak main jadi ngepen no ya. Iya. Kirim karya sama video klip gitu. Enggak kayak dulu. Kalau dulu kan off air. Jadi festival ada yang nonton. Enggak kayak dulu. Skill pemain pun Iya. sangat berpengaruh ya Mas. Betul. Dan Emang itu skill. asiknya lagi adalah Mas. Asiknya itu ketika kita mendapatkan nuansa grogi. Groginya. demam panggung gitu. Iya, itu di awal-awal itu wah itu kadang apa ya? Sok kangen gitu loh. Saya 2022 itu kelakon, terlaksana. Kangen saya itu terobati. Ya. Tampil di mana Mas? Grogi banget saya. Satu lagu belum rampung groginya. Tampil di Pondok Gede. Sama band apa? Sama The Flash, Oh, The saya sama Flash. The Flash. Main sama yang nonton ada mas-mas power metal, ada mas-mas voodoo dan lain-lain lah waktu itu ada Itu Widis ya. Mas Dodika Tamsi berapa itu ada di depan saya itu tadi manggung iso Duduk, Mas. satu lagu itu belum habis groginya. Padahal ya bisa jadi Padahal latihan nang omah wis apik-apik tekan kono lebar. Saya telah itu ya itu nuansa grogi yang saya temui kembali. berarti jenengan bar Unholy itu yuk The Flash ya Mas? Iya betul. Saya The Flash mulai 2010 akhir. Itu The Flash Langsung berkarya ya Mas? langsung berkarya. Kebetulan waktu itu ada satu label yang menaunginya. Menaungi The Flash waktu itu langsung produksi Jogja, kelar langsung berangkat Jakarta karena kantor ada di Jakarta. Kenangan TV itu apa ya? Ya, waktu itu kebetulan
main di ada off airnya, ada on airnya ada Antv, ada Inbox. Trans apa ya, sama CTI. Ya, Aku ndelok itu nek yang Antv di TV itu. Oleh info nang Facebook ngono iki ben Kulon Progo. ya Ternyata alhamdulillah. sen tenan itu sampai Jakarta. Alhamdulillah. Zaman dulu. Nah itu labelnya itu Kiana wih. Bukan, waktu itu namanya Multisuara. Multisuara itu ya apa ya? Itu lab mayor baru. Cuman yang ngisi itu awalnya banyak dari teman-teman Jogja, terus pindah Jakarta, kantor di Jakarta banyak ada Mas Pei juga. Ada di label Multisuara waktu Mas Pei, Mas Irang Mixing wih ya Mas. Anu tugasnya atau ya kurasi juga. gitu ya. Enggak juga memang ini memang Tindak barengan kuwi. iya waktu itu ada kerjasama lah kerjasama Mitra. ada rilis juga kalau Mas Irang itu di situ lagu kerjasama banyak itu apa baby apa lagunya lupa saya tapi ada nah hatiku itu tuh hanya Irang loh. oh iya benar itu Ini nganu ini mungkin lagi puyeng dulu terus lupa. saya banyak lupanya kalau kayak gitu Bong apa ya kan katanya ini toh banyak lupa itu bagus Menandakan cerdas ya. Ini par moco mesti gimana? Apa? Ya saya gitu gawe lali-lali. iya Apalagi lali utang. sama lali tanggalan lali tanggalan Nah itu pernah ikut label yang Mayor. suara itu sama Kiana itu ya Mas. Nggih, betul sekali. Dua itu ya Mas. Iya. Jadi yang 2010 sampai saya lupa tahun berapa itu sama Multisuara. Terus 2013 kita mandiri. Jalan sendiri sampai 2019 akhirnya ada dari Jawa Timur, itu ada Mas Papung waktu itu hire kita ya dinaungi di bawah label Kiana. Terus berjalan ya udah waktu itu sampai 2023. Ya, Sekarang vakum ya. sekarang vacuum Sementara. cleaner. Itu pas sama nganu apa label Kiana Pro itu kolaborasi sama Happy Asmara ya itu. Pernah. Roy Cikunia sih ya. Mas Roy juga pernah. Terus Nek Happy Asmara Mas itu ki enggak ngerok ya Mas. dia ngepop dia. Ngepop ya. Basicnya pop itu. Kok iso di kolaborasi piye Mas ki awal? Karena satu dia itu cantik. Heeh. Ya. Dua dia berjenis Populer. kelamin perempuan. Ya cantik tadi. Oh iya ya, cantik dan berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau dikolaborasikan itu cocok. Perempuan cantik, Lanang dan perempuan. Kalau yang agak nggak cocok kan saya sama Mas Roy. Saya kan lanang dan lanang. Kan? Gitu. Kan nggak cocok itu. Lanang itu. Iya, Oh iya. Iya, tapi satu kebanggaan tersendiri juga ketika saya bisa berkarya bareng dengan orang yang saya idolakan. Jadi saya kan dulu awal-awal latihan gitar itu lagu-lagunya Bumerang dulu. Pelangi ya. Pelangi. Dedere. Ya, sama Yo. apa itu bawalah aku. Nah, itu. Kata sih dulu seumuran jenengan kan nganu awal latihan gitar itu. Iya, jadi memang ya famous banget waktu itu ketemu lagi. Oh, sebelumnya sering manggung bareng cuman kan itu belum berkarya. Ketika di label itu jadi berkarya bareng kan satu kebanggaan tersendiri. Ada kolaborasi karya ya. Ya, kolaborasi. Nah, nek jenengan sing ngrasake ya Mas. Perbedaan pola kerja antara musisi festival dengan musisi berkarya itu seperti apa, Mas? Pola kerja Oleh berkarya itu luwih ngewot sing mana gitu terus tekanane barang buyere itu Abot ndi perbandingannya? ya apa ya tetap berangkat apa dari sesuatu yang berbeda juga ketika kan ada festival yang dia dari karya sendiri. Artinya di situ ketika festival itu diadakan basicnya adalah karya sendiri, mau nggak mau kan dia tetap harus berkarya. Ya. oh iya. Di situ sama, sebenarnya sama aja. Mau festival mau berkarya itu sama saja. Yang membedakan itu adalah
apa ya? Mungkin bukan ke apa tadi namanya? Teknik ininya. Pola Tapi kerja ya. Bukan ke pola kerjanya, tapi ke Tekanan ya. ini. Apa jenenge? Eksekusi. Deadline. Namanya itu mungkin lebih ke bedanya ke ininya. Kalau festival itu set goalnya adalah cari menang. Cari menang, dapat duit dan lain sebagainya. Nah, di label Kalau berkarya itu adalah bagaimana kita Mengapresiasi. memperkenalkan, mendistribusikan, memperkenalkan ya. Dan karya kita bisa diterima. Kepuasannya neng ngono. Kepuasannya itu. Nah, ketika karya kita itu bisa diterima oleh umum, orang banyak, berarti berhasil terdistribusi pesan-pesan dari lagu itu. Diterima berarti satu kebanggaan yang luar biasa. Nah, salah satu yang saya belum berhasil itu adalah ketika saya berkarya dan saya bisa mentransfer pesan itu ke banyak orang, ke audien. Itu saya yang belum berhasil. Saya karya banyak tapi belum ada yang disukai. Belum ada yang disukai orang. Rilis. Yang penting rilis. Ya, penting Mana rilis. perkayaan rilis padha wae. aku setuju sama Mas Wawan itu. Kalau disukai dan tidak disukai itu di luar kontrol kita. Betul sekali. Ketika kita rilis dan disukai itu bonus. Populer. Yang penting gawe karya terus bae ya. Betul. Memang seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah ketika kita membuat karya itu yang original. Artinya gini. Original, kita tidak terpengaruh dari pesanan satu orang dan dua orang. Bebas wae atau Bebas saja. ekspresi wae to. Kalau saya seperti itu. Ya. Kalau ada yang bilang Nuruti pasar. kadang nuruti pasar, kadang apa itu, Dilalah ya nggak pasti. ada salahnya juga. Cuman kalau Kepuasannya kepuasannya akan berbeda. Kepuasan dalam karya. Nah, kemudian sekarang masuk ke public speaking Mas, materi kita ya Mas hari ini. Nah, jenengan iki bagaimana Mas memilih audiens yang mau diajak interaksi? Kan ora waton Mas jenengan. Ya, nggak waton. Itu piye Mas nganone carane milih nek bagi jenengan Mas? Apa ya? Saya Mau disirep apa piye? angel juga ya jelasnya. Secara susah itu saya jelasin. Karena kadang ngalir itu. Ngalir ya. Berarti ono sing connect ro jenengan kira-kira connect ngono yuk. Ya, Komunikasi. sekiranya ada, misalkan dia ngeliatin terus, atau ketika kita lempar joke atau apalah itu dia respon, atau di situ kan nyambung nih frekuensinya. Di situ kita ulang lagi. Berarti poinnya awalnya memancing dulu ya Mas. Cuman awalnya pancingan, awal kita deteksi dulu, deteksi, terus kita pancing, Ya. pancingannya masuk ya. Langsung gas. Baju merah jangan sampai lolos. Trik-trik Ya salah satunya kayak gitu. Karena kalau dijelaskan secara ini mungkin nanti malah angel. setiap orang mungkin beda ya Mas. Setiap orang bisa Yang beda-beda. melakukan. Setiap orang bisa beda-beda. Wis tahu kawus belum Mas? Milih ngono kuwi tapi malah wong iki mbuh ora pede mbuh gimana yuk interaksine iki ampang kosong gitu. Sepertinya belum. Alhamdulillah enggak pernah. Perkara dhek wis ngukur sik mati. Ora waton. Ora matur ngono, wah iki wis iso ora akal dijak. Ayo semuanya nyanyi ngono ngono kuwi. Alhamdulillah ya itu tadi, jadi ya delok-delok. Jadi kita kira-kira sendiri, misalkan nggak respon kurang ya ganti lagi, cari lagi ya sekiranya respon. Karena ketika kita melempar ke Mas Rahmat misalkan, yang terfokus nggak cuman Mas Rahmat ke saya, tapi orang-orang yang melihat saya melempar sesuatu ke Mas Rahmat, dia akan fokus ke situ. Nah itu sambil kita delok sing di. Oh ya. Sama sing merespon iki mau. Nah itu nanti gandeng meneh. tak pantul-pantulkan. Terima kasih sekali Triki. Anek misal ngajak nyanyi penonton itu gimana Mas anu? Apa kita membuat keputusan iki arep jak nyanyi bareng atau enggak, itu tuh yang dilihat apa nih Mas untuk membuat keputusan? Animo. Ketika animo waktu itu kan Definisi animo. Ketika mereka pada kan kalau misalkan kita contohnya main di kafe misalkan. Oh Mas. Ketika para tamu kafe itu fokusnya di kita, itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau mereka sibuk makan sendiri, ngobrol sendiri,
boro-boro mau diajak nyanyi bareng ya kan. Ngemat ki ora. Ngemat ki ora ya. Jadi di situ salah satu indikator bisa diajak bernyanyi bersama mungkin salah satunya ketika Respon sih, respon. Ada pandangan ke kita. Kalau mungkin pemilihan lagu barang sapa audiennya atau Mas? Ya, Itu juga ya. betul. Kalau kita pilih lagu audien tahun 90-an, Ya kudu lawas-lawas. ya sekitar waktu itu untuk menarik perhatian. menghanyutkan itu kan era-era itu kan. Berarti untuk bisa ngajak interaksi penonton atau ngajak nyanyi itu harus ada beberapa hal yang dipenuhi, misalnya dong mati adewe. Dianalisasi iki penontonnya Roma Justini. Saya kira nggak cuma tentang bernyanyi, ketika kita Apapun mungkin ya. berbicara pun kurang lebih mungkin sama. Ya. Mungkin loh ya. Iya. Ketika kita Nepake ya Mas, nepake. Ini insya Allah universal ini tipsnya, tinggal penempatan konteks dari teman-teman. Jadi itu tidak lepas juga dari tadi tekanan hidup, hidup. Oh iya, Ya, itu awal mau. kunci utamanya. Duwe bojo galak. Itu betul. Salah satu terapi biar lancar beralibi. Termasuk trik. Iya, jadi cerdas kan, harus mengolah alasan, harus menjelaskan seilmiah mungkin versi ke istri lo ya. Wah, itu harus. Les sinau tanpa dirancang, auto sinau. Terus diaplikasikan ke manggung. Nah, Ning jaluk rokok sik Mas, aku pengen nih. silakan. Nah, yang saya pernah pelajari ya Mas, dalam berinteraksi atau berkomunikasi itu kita harus menyesuaikan dengan cara bicara atau gaya bicara dari orang yang diajak komunikasi. Itu jenengan lakukan nggak? Misal pas interaksi itu, atau dia yang jenengan giring ke suatu. Saya nggak terlalu seperti itu. Saya biasanya ya, kalau saya ya padanya saya. Natural nih. Natural. Jadi ketika misalkan di acara resmi acara resmi, saya pun akan membawa ke situ. Biasanya yang saya pakai itu kita lempar bercandaan dulu, joke dulu. Ya. Ketika sudah larut, sudah hanyut, sudah larut di situ, itu kita mau ngapain aja, insya Allah udah enak. Nggak perlu yuk mikir sing macam-macam, trik-trik macam-macam yuk. Iya, nanti ndak malah Bujur dhewe. manggung itu band seneng, ndak malah jadi mumet kan. Nah, pulang manggung mah pakai koyok gitu kan. Ulah dari mana Mas manggung ya? Loh kok koyokan? Ya, habis manggung Mas. Bener ini. Ini Pak, itu pasti manggungnya mumet itu. Kalau misal Mas, yang bikin mumet tadi ki apa wae Mas misalnya sing dari manggung? Yang kalau secara teknis apa ya? Kalau udah nggak ada yang bikin mumet tuh. Tetap happy ya Mas ini. Tetap happy. Yang bikin mumet itu terkadang malah yang merusak mood ya, merusak mood. Itu nggak masuk juga. Itu malah satu masalah yang ada di luar, eksternal lah biasanya. Ngelih ngono ya Mas. Bisa ngelih, bisa loro untu. Saya pernah manggung paling parah itu waktu main di Kediri. Di lapangan Kediri kemarin 2021 apa 2022 itu. Era-era Covid. Itu main saya pas loro untu. Rasane karuan ya. Karuan. Ramut ya. Saya minum Kataflam jam sebelum maghrib itu. Dengan harapan pas main wis penak. Ternyata Kataflam itu nggak lama ininya. Efeknya. Pas mau main itu sudah kena blower itu. Semua. Manggung penuh perjuangan itu ya di situ. Loro tenan itu manggung. Dan mumet saya. Tapi yang marai ramut itu biasanya malah faktor luar di luar event itu ya luar biasa. Kalau di acara biasanya udah dibikin senyaman mungkin lah, serelax mungkin. Jelas seneng so ngomah wis seneng sik to. Jenengan sok milih-milih materi nggak nek pas interaksi itu Mas? Enggak, ngalir ya. Ngalir. Tetap ngalir ya Mas. Misalkan saya nyusun materi, nanti saya pengen bawa percintaan Mas. Tapi yang itu kalau percaya pasti saya bawa karena itu universal kan. Berarti nyusun Mas. Enggak, maksudnya gini. Autonya itu rumus kebiasaan. Karena itu mesti nyambungnya ya Mas. Satu itu rata-rata wis do ngalami tentang romantika itu kan do ngalami.
Terus kadang yang saya angkat ya yang seperti di lagu-lagu yang ngehit misalnya bojo loro apa dikecewakan diduakan ngono kan ngangkat yang hari ini datang sama mantannya misalnya ada enggak Mesti ono nek atau Mas aku kayak penonton no. enggak cok ra gelem aku ning gitu kan. Dari semua ini tadi yang saya tanyakan ada ada hal yang menurut jenengan penting tapi belum saya tanyakan dalam public speaking apa enggak, Mas? udah komplit kayaknya. Nggak ada kalau saya sih nggak Ada ada teorinya ya Mas berarti. nggak ada teorinya ya. Saya nggak bisa berteori tentang itu karena ya itu tadi ngalir mungkin apa ya dibanyakin le manggung aja mungkin Jam terbang. terbangnya. Nek ora golek bojo galak wis kuwi auto iso. Nah, jenengan kepuasan terbesar jadi musisi apa, Mas? Sing wis terjalani sebelumnya tekan saiki. Kepuasan terbesar saya adalah Collab dengan Roy atau itu salah satunya tapi yang lebih membanggakan bagi diri saya sendiri pribadi saya itu ketika karya saya yang Kita Untuk Indonesia yang lagu Kita Untuk Indonesia itu Kalau tentara-tentara aja. nah itu yang bikin saya Madeg ngono ya. dari perjalanan saya band-bandan ini paling spektakuler bagi saya Ya. karena memang Sangat mewah sekali. dari proses pembuatannya sama orang-orang yang terlibat di dalamnya sama peralatan yang dipakai pun juga pakai tank juga itu saya baru pertama kali dan itu saya tidak tank ya syuting tank nih ada rawan ya Bedil. itu berarti produksinya mahal juga ya, Mas? iya kayaknya saya nggak tahu persis itu Sing penting gas ya Mas. ya Keren sekali. alhamdulillah jadi satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan insya Allah bagi teman-teman juga Oh, aku dulu wis seneng banget Mas Justin ya. yaitu di lagu Kita Untuk Indonesia itu So gawe 11 hari. wah ini. Lek gawe 11 hari. 11 hari syuting. 11 hari kurang lebih ya 1000-an lebih tentara Nah, ya aku pengen tahu meneh Mas. Total lagu sing tok gawe selama lali aku lali saya Bisa lali, Mas. lali Ono 200, Mas. iya belum ada kayaknya belum 100 ya mungkin. kalau yang sudah direkam itu puluhan Bulan ya. kalau yang belum lali ya wong ning hadis di hadis juga atau enggak Intino kueh ya Mas. iya kayak modal guide gitu loh Ya ya. Nek Badu Tawa itu nyeritake apa ya, Mas? nah, itu ya orang yang membadut itu Beda loh, lucu karo membadut itu beda. jadi ya apa ya menceritakan Kekonyolan. iya kekonyolan pasangan lah ya saya sebut pasangan aja tapi orang Asli bebas itu. orang bebas mau menafsirkan itu di daerah mana itu bebas Iya iya. karena di situ ada yang bilang dia cantik ada yang bilang dia licik ada yang bilang dia lucu Tapi tapi itu intinya dari katanya tadi kan orang banyak bilang artinya di situ ada suatu sosok yang pandai membadut ke sana pandai membadut kemana oh gitu. Golek power kan kayak gitu tuh, ya, Mas. karena ada orang kerja itu cari uang Cari jadi muka. ada yang orang kerja cari ngarai itu Oh, itu Nah, Nah, ini saya tadi kan diceritain toh. Mas Justin itu pernah nyantri ya, Mas, pernah mondok ya, Mas. Nah, itu apakah di pondok itu diajari jadi kiai terus diajari public speaking sama jamaah terus yuk jenengan saiki iso memanfaatkan ilmu dari kono. standarnya itu seperti itu mas standarnya orang belajar misalkan di sini bidangnya itu Dakwah. dunia Islam di pondok pesantren nyantri di situ otomatis outputnya akan seperti itu tapi saya beda jadi ketika saya nyantri itu banyak led hukumnya jadi sama belajar mungkin banyak Hukum. banyak hukumannya Paling mah pengen dihukum dan semua paling kalau belajar paling. jadi saya di luar standar Berarti sekarang untuk mimpin doa-doa ngono ki ya Allah membarik lana
Itu sudah universal doa itu. Ketemu Al-Fatihah sih penting ya Mas. ya, ketemu jin, misalkan diberikan izin sama Allah ketemu jin misalkan yang apa ya, yang muslim itu. Langsung Allahumma barik lana itu. Wedi. Ngerti nanti pangan. Beres itu. Sing repot sama ketemu jin sing radong. Bahasane radong iki mang opo iki? Apa? Jadi Mas Jawa sebenarnya. Iya. Payah ini kaos itu. Berarti kalau kepengen pintar public speaking nanti mau digunakan sebagai untuk jadi musisi atau jadi pendakwah atau jadi Sales ini. sales atau politisi dan lain-lain. Apa, Mondo oh guys. Bu cewek ya iso. Oh iya. Ya. Kan nganu apa dianggap anak soleh itu kan citranya bagus di mata cewek-cewek. Ya, betul. Memang apa ya? Lulusan pondok anak band. Nah, mungkin kalau saya dulu normalnya cah pondok itu kan soleh, baik gitu. Ngaji. Saya malah enggak ya. Saya cenderung nakal. Ya tadi dengan divalidasi dengan banyak hukumannya. Saya dulu pertama sekolah kan di SMA 2 saya. Karena banyak kegiatan di luar, ya kan saya. SMA 2 Wates ya? SMA 2 Wates. Saya terlalu sibuk kegiatan di luar, akhirnya saya harus Malah keluar mau orang keluar. saya pindah. Oh, pindah. Saya cuma pindah. Jadi saya memeratakan intelektualitas. Meratakan gitu loh. Jadi Dijajali pokoknya sekolah itu. selain itu ada pepatah juga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu loh. Heeh. Nah, saya baru sampai dari SMA 2 saya pindah lagi. Saya mengaplikasikan pepatah itu. Oh ya, oke Mas. Jadi carilah ilmu terus gitu. Saya pindah-pindah sekolahnya. Oke guys, untuk materi tentang public speaking saya rasa sudah sangat cukup ya. Mungkin besok kita akan mengundang Mas Justin lagi dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa guys. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Cirkis Total. Sampai jumpa. Episode berikutnya.